What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video ini spesial banget nih karena gue mau kasih tau kalian gimana biar toko kita di Shopee itu bisa tergabung dalam Shopee Export. Ini cocok banget buat kalian semua yang pengen ekspor di platform Shopee. Nah, kita mulai aja karena ini bakal seru banget pembahasannya nih. Nah, ini adalah cara supaya kita bisa tergabung dalam Shopee Export. Tapi sebelum kita masuk, gue mau kasih tau kalian dulu nih, apa sih manfaat atau keuntungan kalau misalnya kita tergabung dalam Shopee Export? Yang pertama, kita bisa meningkatkan penjualan kita karena kita bisa menjangkau pembeli dari luar negeri. Nggak cuma dari lokal aja, nggak cuma di Jakarta atau di Indonesia atau di Pulau Jawa. Kita bisa menjual produk-produk yang kita jual itu ke luar negeri juga melalui Shopee Export. Yang kedua, gratis tanpa tambahan biaya apapun. Ya, gue tahu banget lah. Pasti pertanyaan kalian adalah, kalau misalnya kita terikut dalam program Shopee Export, itu ada biaya tambahan lagi gak sih? Jawabannya adalah nggak ada, teman-teman. Karena di sini tertulis gratis tanpa tambahan biaya apapun. Lalu yang ketiga, mudah mengelola toko, pengiriman, dan penanganan pembeli di luar negeri karena akan dibantu oleh tim dari Shopee. Nah, nanti akan gue jelasin lebih detail mengenai apa yang dimaksud dengan pengelolaan toko, pengiriman, dan penanganan pembeli di luar negeri karena akan dibantu oleh Shopee. Nanti akan gue bahas. Nah, buat yang mau tahu artikel ini lebih lanjut, linknya udah gue taruh di deskripsi atau di kolom komentar ya. Anyway, teman-teman, jangan lupa untuk like video ini dulu karena gue sharing ilmu ini gratis ke kalian. Kenapa kalian harus split untuk like, teman-teman? Jadi silahkan like dulu dan tinggalkan komentar kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Nah, catatan penting, ini harus kalian perhatikan, teman-teman. Sebelum daftar program ini, pastikan kamu sudah mengaktifkan jasa kirim Shopee Express Standard, JNE Reguler, JNT Express, Si Cepat Reguler, ID Express, Antar Aja, atau Ninja Express agar dapat tergabung. Jadi pastikan teman-teman ini sudah mengaktifkan jasa pengiriman yang udah disebutkan di sini. Karena untuk mengikuti program Shopee Export, kalian harus mengaktifkan jasa kurir ini karena ya ini adalah persyaratannya. Lalu yang kedua, pastikan formulir diisi saat kamu sedang login di aplikasi di akun yang ingin didaftarkan. Dengan mengisi formulir ini, kamu telah menyetujui syarat dan ketentuan program ini. Nah, yang mau tahu formulirnya, balik lagi, gue udah kasih linknya di deskripsi, kalian tinggal klik aja, nanti kalian tinggal registrasi. Anyway, teman-teman, kalian registrasinya harus menggunakan handphone ya, tidak bisa menggunakan website saat ini, setahu gue. Jadi, kalau misalnya kalian ingin daftar ya pakai handphone, pakai aplikasi Shopee-nya. Nah, ini adalah kriteria penjual program Shopee Export. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen daftar Shopee Export, ini adalah kriteria-kriteria yang harus kalian tepati, harus kalian punya supaya kalian terpilih tokonya supaya bisa mengikuti program Shopee Export. Yang pertama, toko memiliki minimal satu produk aktif dengan stok minimal 2. Ya, ini gampang banget lah ya. Semua toko juga pasti produknya lebih dari 1 aktifnya. Lalu minimal stoknya juga pasti lebih dari 2. Lalu yang kedua, memiliki akumulasi poin penalti kurang dari 3. Ini juga gampang, karena kalau misalnya toko kalian benar-benar aktif dan melakukan pengiriman dengan tepat tanpa ada kecurangan, pasti kalian nggak ada penalti. Yang ketiga, toko berstatus aktif, tidak sedang atau mengaktifkan toko libur. Ya, ini kalau misalnya kalian jualan di Shopee juga nggak mungkin kalian liburin toko kecuali lagi libur lebaran misalnya, atau liburan tahun baru dan sebagainya. Jadi ini gampang juga. Yang keempat, toko telah aktif selama kurang lebih 3 bulan, teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang masih baru banget nih, baru 1 bulan tokonya, 2 bulan, ya udah sabar dulu, tunggu sampai 3 bulan nanti kalian bisa mengikuti program ini. Tapi buat teman-teman di sini yang sudah lebih dari 3 bulan, ya udah daftar aja. Yang kelima, toko memiliki tingkat pembatalan pesanan kurang dari 3% selama 90 hari terakhir. Jadi, penting banget nih buat teman-teman di sini untuk tidak melakukan pembatalan saat menerima pesanan di Shopee. Karena kalau misalnya performa kalian ini turun sampai 3%, kalian udah nggak bisa nih mengikuti program Shopee Export. Tapi jangan takut, buat kalian yang lebih dari 3%, kalian masih bisa memperbaiki toko kalian supaya nanti berubah statusnya menjadi kurang dari 3%. Jadi semangat! Yang keenam, toko memiliki penjualan kurang lebih 3 selama 30 hari terakhir. Ya udah, ini juga gampang lah. Buat kalian yang toko baru yang baru 1 bulan 2 bulan, sangat-sangat wajar. Toh kalian juga belum bisa mengaktifkan karena toko kalian belum 3 bulan. Tapi buat kalian yang udah lebih dari 3 bulan, gue yakin banget orderan kalian pasti lebih dari 3 lah. Apalagi selama 30 hari terakhir ya. Ini bukan sehari minimal 3, tapi 30 hari terakhir itu minimal 3 ya, teman-teman ya. Yang ketujuh, toko memiliki tingkat pengembalian barang atau dana kurang dari 1%.
Jadi ini biasa kan kayak komplain teman-teman, kayak misalnya customer komplain karena misalnya barang yang kalian kirim tuh salah, atau mungkin kalian ada mengirimkan paket yang kosong, atau mungkin kalian kurang mengirim barang, jadi kan harus dikomplain, akhirnya refund dana. Nah, sebisa mungkin ini tingkat pembatalannya kurang dari 1%. Yang ke-8, toko menjual produk yang tidak termasuk dalam daftar produk yang dilarang untuk dijual di luar negeri. Kalian juga pasti tahu lah produk-produk apa aja sih yang tidak boleh dijual di Shopee. Jadi pastikan teman-teman di sini untuk tidak menjual produk-produk yang dilarang. Atau buat apa kalian menjual produk-produk yang dilarang? Lebih baik kita menjual produk yang benar karena supaya bisa untuk masa depan. Kan tokonya makin ramai tuh, jangan sampai kalian menjual produk yang dilarang, akhirnya kalian tidak bisa jualan lagi. Yang ke-9, toko mengaktifkan jasa kirim Shopee Express Standard, JNE Reguler, JNT Express, Si Cepat Reguler, ID Express, Antar Aja, atau Ninja Express. Seperti yang tadi gue sebutkan ya teman-teman ya. Jadi ini gampang. 10. Menjual kategori kesehatan dan perawatan dan kecantikan harus memiliki lisensi BPOM atau produk yang dijual. Jadi kalau teman-teman di sini yang punya brand sendiri atau reseller, pastikan teman-teman di sini mempunyai lisensi BPOM supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan otomatis kalau misalnya kalian ingin mengikuti program Shopee Export, kalian harus BPOM ya teman-teman ya. Bahaya teman-teman. Toh kalian juga jangan berani-beraninya menjual produk yang tidak BPOM ya. Karena ya ini akan berbahaya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi pastikan teman-teman di sini mempunyai BPOM kalau misalnya kalian punya brand atau reseller atau dropshipper juga sama lah. Pastikan produk yang kalian jual itu punya BPOM-nya. Yang ke-11, penjual kategori makanan dan minuman harus memiliki program dengan masa kadaluarsa lebih dari 2 minggu dan memiliki izin atau sertifikasi BPOM atau PIRT. Jadi teman-teman di sini yang menjual makanan atau minuman atau mungkin teman-teman punya brand sendiri makanan dan minuman, pastikan ini kadaluarsanya lebih dari 2 minggu. Karena kalau misalnya kurang dari 2 minggu, takutnya ini kadaluarsa di saat pengiriman. Karena kalau kirim ke luar negeri kan cukup lama ya teman-teman ya. Jangan sampai ketika nyampe di alamat customer di luar negeri, kalian produknya tuh udah expire teman-teman. Jadi pastikan masa kadaluarsa kalian itu lebih dari 2 minggu dan mempunyai sertifikasi atau izin BPOM atau PIRT. Ingat. Yang ke-12, penjual bukanlah dropshipper teman-teman. Nah, ini jadi pertanyaan. Kok kalau misalnya gue seorang dropshipper gimana? Tenang ya teman-teman, kalau misalnya kalian menjual produk yang bagus, terus kalian bisa menjual dengan yang lebih oke daripada si brand atau reseller tersebut, dan kalian memiliki izinnya, meskipun kalian dropshipper atau reseller, menurut gue ini tetap bisa ada potensi kalian mendapatkan pembeli ship buyer ID. Tahu dari mana kok? Iya. Gue ada salah satu produk dulu ketika gue punya produk dropship ini tetap bisa mendapatkan orderan dari Shopee Export. Jadi menurut gue ini tetap bisa teman-teman, kecuali kalian emang menjual produknya tuh asal-asalan atau mungkin harga kalian nggak kompetitif atau mungkin kalian fotonya juga jelek dan atau mungkin kalian menjual produk-produk yang agak berbahaya atau memiliki izin. Tapi kalau misalnya kalian memiliki izin kayak menjual produk-produk yang udah ada brandnya, udah ada izinnya dan udah tersebar luas di sini, meskipun kalian dropshipper, tetap kalian bisa mendapatkan pembelinya. Yang ke-13, tidak memiliki riwayat pesanan yang tidak wajar, kejanggalan pada aktivitas akun, atau penyalahgunaan program lainnya untuk kepentingan pribadi. Ya ini udah pasti berbahaya teman-teman ya. Kayak misalnya kalian memalsukan data, atau misalnya kalian untuk seperti menggunakan cashback untuk keperluan pribadi, untuk keuntungan pribadi, atau mungkin fake order dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian udah memiliki kejanggalan, kalian itu tidak bisa atau masuk ke kriteria untuk mengikuti program Shopee Export. Kayak gitu ya. Mendapatkan pesanan dan chat dari ship buyer. Gue jelasin di sini. Apa itu akun ship buyer ID dan ship buyer ID CS? Mungkin teman-teman di sini yang udah mengikuti program Shopee Export, pasti teman-teman di sini pernah dapat orderan ship buyer ID. Seperti ini teman-teman. Ada tulisannya ship buyer ID. Atau mungkin kalian dapat chat dari ship buyer ID. Kayak gini juga. Ya mungkin kalau misalnya kalian pernah mendapatkan chat dari sini, ya ini adalah dari tim Shopee-nya. Seperti tadi gue jelaskan, di sini gue akan kasih tahu kalian. Apa itu akun ship buyer ID dan ship buyer ID CS? Kedua akun ini berfungsi sebagai jembatan antara Shopee Indonesia dan luar negeri. Anda akan menerima pesanan dari akun ship buyer ID dan pertanyaan atau chat pembeli luar negeri mengenai informasi, ketersediaan, variasi atau ukuran produk, dan lain-lain dari akun ship buyer ID CS. Jadi ship buyer ID CS ini adalah perantara antara buyer luar negeri sama kalian. Jadi kalian bisa mendapatkan chat dari ship buyer ID CS nih teman-teman dengan bahasa Indonesia. Aman. Oleh karena itu, penjual diharapkan untuk membalas chat dari ship buyer ID CS kurun waktu 1x24 jam demi kecepatan dan kelancaran komunikasi antara Anda dan pembeli luar negeri serta informasi terkait hal lainnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah ini adalah beberapa contoh produk yang gue jual dan ada pembeli dari luar negeri. Lihat, pembeli gue adalah dari ship buyer ID. Tapi bukan berarti pembeli gue namanya ini ya teman-teman ya. Balik lagi seperti gue bilang, ini adalah perantara.
Jadi, Shopee ini memiliki perantara yang namanya si Buyer ID. Ini untuk membantu mengarahkan barang gue itu dikirim ke pembeli di luar negeri. Jadi, ini adalah salah satu contoh invoice seperti ini. Pembayarannya sama teman-teman, kalian bisa lihat Shopee Pay, terus menggunakan ekspedisi yang teraja, kayak gitu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu fungsinya ya. Nah, tertarik gak untuk mendapatkan buyer dari luar negeri? Jadi pastikan teman-teman di sini yang tertarik, silahkan join atau mengikuti program Shopee Export supaya produk kamu itu bisa dikirim ke luar negeri dan kamu bisa menjangkau customer lebih luas lagi biar toko kamu itu makin ramai. Ada satu kebanggaan di mana produk kita tuh bisa dibeli sama pembeli luar negeri, ya kan? Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan notifikasi kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan video-video baru mengenai tips and trick soal digital bisnis lainnya. Dan yang mau tahu soal informasi lebih detail mengenai Shopee Export, linknya udah gue taruh di deskripsi dan di kolom komentar. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian mau join grup Telegram gue, silahkan join, linknya di deskripsi dan itu gratis. Sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram gue di RioGandhi_ dan YouTube gue Rio Gandhi, di subscribe dan nyalakan notifikasi. Rio Gandhi, peace out.